Apa bedanya mukjizat dan karunia mukjizat? Ya. Apa bedanya mukjizat dan karunia mukjizat? Mukjizat adalah memiliki pengertian lebih dari sekedar pengertian umum atau seperti pengertian biasanya. Itu suatu kejadian atau peristiwa yang sangat ajaib, yang sulit atau yang sukar dipahami atau dijangkau oleh kemampuan akal sehat manusia atau otak kita yang sekecil ini. Itulah mukjizat. Dan Allah lakukan untuk menyatakan kuasanya, bahwasanya dia adalah Allah penguasa alam semesta, pencipta alam semesta dengan satu tujuan yang pasti untuk kemuliaan atau untuk menghukum orang berdosa atau memperingati manusia akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tiada tandingnya atau tiada taranya. Itulah yang disebut mukjizat. Karunia melakukan mukjizat adalah karunia yang berupa kuasa, pegangan seseorang yang diperoleh seseorang dari yang maha kuasa untuk melakukan kuasa-kuasa ilahi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa kecuali kalau Allah yang mengizinkannya, mempercayakannya dan memberikan otoritas kuasa ilahi itu kepada seseorang dengan berbagai kriteria dan syarat-syarat dari Allah. Tentu kalau tidak sesuai dengan syarat dari Allah, maka Alkitab mengatakan itu nabi palsu dan rasul palsu atau pengajar palsu. Dan kita baca dalam Alkitab, hal itu tidak dilakukan oleh sembarang orang. Dan Allah tidak sembarangan percayakan orang untuk melakukan, melainkan itu tanda seorang nabi atau seorang rasul. Kalau bukan rasul dan bukan otoritas para rasul untuk melakukan karunia melakukan mukjizat, maka itu bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari mana Pak Aris? Silakan Bapak Ibu sekalian menjawabnya. Baik, kita melanjutkan. Apakah lagi pengertian daripada mukjizat? Mukjizat adalah suatu fenomena alam yang sangat bertentangan dengan hukum alam. Alam sadar kita pun bertentangan. Kok bisa terjadi hal itu? Kok bisa ya? Ya itulah mukjizat. Menurut kita manusia tidak masuk akal. Yang tidak mustahil akan jadi mustahil bagi Allah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Kita ambil contoh. Misalnya Allah pakai Nabi Musa. Dapat membelah laut dengan pukulan tongkatnya. Melakukan suatu tanda yang sangat ajaib dan dahsyat. Di hadapan Raja Firaun. Dan di depan orang-orang Mesir atau rakyat Mesir. Dengan tujuan yang pasti dan perkara yang besar. Untuk mengeluarkan umat pilihannya. Yang sudah diperbudak oleh Mesir atau Firaun selama 430 tahun. Ini kita membaca di dalam Keluaran pasal 12:40. Jadi Tuhan memakai karunia Nabi Musa untuk mengeluarkan bangsa atau umat pilihannya. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Bayangkan jumlah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Laki-laki saja berjumlah 6.000. Belum lagi perempuan. Nah, jadi bukan hanya Musa melakukan mukjizat perorangan 1.000, bukan. Ini adalah suatu mukjizat yang luar biasa dan Tuhan pakai Musa untuk melakukan mukjizat. Namun para dukun Mesir, ingat ini, namun para dukun Mesir tidak mau kalah. Bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tetapi kuasa yang dimiliki oleh Musa lebih berkuasa daripada para dukun Mesir saat itu. Dan Musa adalah Nabi Allah yang dipakai Allah untuk melakukan suatu misi yang besar. Artinya suatu perkara besar, bukan sekedar penyakit kanker, demam, dan segala macam. Oh, luar biasa bukan? Tetapi menyelamatkan satu bangsa yang menjadi tiang penopang dasar kebenaran, yang menyuarakan kebenaran berabad-abad sebelum mereka tolak ke Mesias Yesus Kristus, Tuhan kita. Contoh lain, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dan 4 malam. Sudah di dalam kubur, sudah bau busuk. Mengapa Yesus tidak segera membangkitkan Lazarus saat dia dengar Lazarus sudah meninggal? Mengapa sampai menunggu 4 hari baru ia bangkitkan? Jawaban yang tepat dan pasti adalah karena ada satu golongan Farisi yang percaya kalau mati 2 hari itu bisa hidup. Dan menurut para ilmuwan, para medis, 6 jam seseorang setelah meninggal itu selama otak belum mati bisa hidup kembali. Jadi kalau Yesus menghidupkan Lazarus setelah meninggal 2 hari, tidak ada bedanya dengan para dukun pada masa itu
yang bisa menghidupkan orang mati yang sudah meninggal selama 2 hari menurut kepercayaan mereka pada masa itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan dalam pengertian orang Farisi, orang Saduki, kalau seseorang mati 2 hari lalu ada yang membangkitkan, itu bisa hidup. Itulah sebabnya Yesus tahu bahwa kalau saya membangkitkan segera Lazarus setelah mati, maka saya tidak ada bedanya dengan para dukun atau para peramal pada waktu itu. Tetapi karena dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, dia harus lebih dari tanggapan-tanggapan orang di sekitar pada masa itu. Mujizat lain, misalnya Henokh dan Elia diangkat ke sorga, bayangkan. Ya. Henokh, Elia diangkat ke sorga. Dan peristiwa ini menurut akal sehat kita tidak mungkin. Bagaimana Elia dan Henokh yang sama seperti kita, dan Alkitab berkata bahwa Henokh dan Elia sama seperti kita. Dia dari keturunan atau ras Adam, tapi mereka diangkat Tuhan. Itu satu mujizat. Berbeda dengan hari ini yang turun naik sorga. Yang katanya turun naik sorga, ya padahal sekarang masih hidup sekarang. Ya jadi berbeda. Orang yang pernah naik ke sorga tidak pernah turun-turun lagi. Misalnya Henokh, Elia. Dan yang turun naik sorga adalah Yesus Kristus. Dia turun ke bumi lalu naik ke sorga. Nanti dia datang. Jadi para pengkhotbah masa kini ini mengcopy paste atau mengcopy paste Tuhan Yesus yang turun naik sorga. Tetapi hanya peristiwa tentang keselamatan. Yesus menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah. Ya, dia turun ke dunia menyelamatkan manusia. Lalu bangkit dari antara orang mati. Naik ke sorga. Dan nanti kita akan ketemu muka dengan muka di awan-awan. Lalu kenapa ada orang yang berkata dia turun naik sorga, yang satu jalan-jalan ke neraka? Ini suatu pembohongan dan itu suatu kebohongan publik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nyata bagi kita hari ini. Dan sesuai dengan pertanyaan moderator, apakah Pak Aris percaya mujizat masih ada? Saya percaya mujizat masih ada 100% sampai hari ini. Sampai detik ini. Kita pernah mengalami sakit penyakit. Kita pernah mengalami penyakit yang ditakutkan oleh dunia hari ini. Dan kami sekeluarga sembuh. Dan itu mujizat. Jadi kaum awam yang tidak membedakan karunia dengan mujizat akan terbawa oleh arus kesalahan yang turun-menurun.